video dokumentasi untuk memenuhi tugas akhir kewirausahaan retail dan distribusi produk. Sebelumnya, kenalin, nama aku Jihan Wulidani dengan NIM belakang 129. Aku Ruwaska Fatimah dengan NIM akhir 140. Aku Deoren Putriani dengan NIM belakang 145. Aku Irma Pradewi dengan NIM akhir 157. Oke. Ini berawal di ruang kelas KWU 2, berbekal keresahan bersama mengenai bisnis usaha yang akan kami bangun. Kami akhirnya sepakat melahirkan sebuah solusi berupa produk dimsum. Saat itu, kami belum mengerti apa-apa tentang pasar. Dalam menjalankan bisnis ini, struktur organisasi itu sangat diperlukan ya untuk sebagai fondasi utama. Dan saya selaku ketua bertugas mengarahkan visi dan menyatukan ide-ide tim. Tantangan kami ini masuk pemasaran adalah memastikan produk kami dikenal dengan luas. Saya bertugas mengelola sosial media dan mempromosikan produk di sosial media atau secara online sehingga mendapatkan customer yang lebih luas jangkauannya. Sedangkan saya bertugas untuk mempromosikan produk secara langsung dengan customer. Saya adalah bagian dari keuangan. Jadi tugas saya yaitu memastikan setiap rupiah yang masuk dan rupiah yang keluar tercatat dengan benar, tercatat dengan rapi, sehingga arus tentang kebijakan dan transaksi secara formal. Dari semester 1 itu kita udah melaksanakan sudah masuk mata kuliah kewirausahaan ya. Dari semester 1 itu Nggak apa-apa, udah nggak usah distract. ya, mau dipotong Mbak ya? Iya. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan seperti apa sih mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita itu menempuh mata kuliah kewirausahaan selama 6 semester ya, dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi flashback sedikit, waktu di semester 1 kita menempuh mata kuliah kewirausahaan selama. Jadi di dalam itu berisi teori mengenai bagaimana sih kewirausahaan dalam prospek Islam. Jadi ada syaratnya, ketentuannya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk di semester 2 itu adalah KWUI atau event organizer ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Betul, ada event kecil dan event besar. Jadi waktu event kecil itu dilaksanakannya setelah UTS ya teman-teman. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama
tersebut. Nah, jadi event kecil itu di kelas kami ada dibagi sebagai jadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok paduan suara kuliner satu apa ya? News Anchor. News Anchor, betul, News Anchor. Nah, kemudian waktu setelah UAS itu dilaksanakan event besar, yaitu konser ya Kak. Iya, betul. Konser dan gestarnya itu tulus. Betul. Dan di situ kita masing-masing ngejual Tiket Minimal minimal 5 ya, minimal 5 tiket. ada yang VIP dan Festival ya, Ah, festival ya. ada minimalnya, jadi yang festival itu minimal 2, kemudian Festival 3. festival 3, kemudian yang VIP 2 itu baru minimal. Jadi kita ditargetkan misalkan cuma ada 3 yang bisa kita jual, yang lebih dari kedua kategori tiket itu ada yang kita jual gitu. Terus lanjut pada saat KWU 3, berarti itu semester 3 ya. Itu kan first time kita benar-benar jualan di situ ya. Masuk ke dunia selling. Masuk ke dunia selling, kita bisnis segala macam. Terus kita ngebuat gimana sih rancangan bisnis pertama kali, dan barang yang harus kita jual itu apa pada saat itu. Di situ pertama kali kita ngejual dimsum ya. Iya, Ngejual dimsum. Jadi di situ dimsumnya itu kita menjual ada yang isi 6, ada yang isi 3, oh ya 3, 6 sama sama isi 8. Jadi Oh, itu iya. sistemnya PO ya teman-teman. betul. Jadi kita membuka sistem pre-order 2 atau 1 hari sebelum harinya. Nah, itu dibuatnya fresh dan itu handmade ya. Homemade. Iya. Lebih sehat ya. Iya, lebih sehat. Iya benar banget. Jadi di semester 3 itu kita benar-benar pure yang menjual barang dagangan. Terus ditambah yang itu nggak sih yang Febimart? Oh iya, betul. Iya barang Febimart ya. Jadi ada minimal, jadi kita disuruh pembeli produk dari Febimart minimal 100.000 ya, 100.000 itu terserah kita mau ambil produk apa, yang penting nominalnya 100.000 itu minimalnya. Benar banget. Terus lanjut di semester 4 semester 4 nggak sih? Semester 4 itu legalitas Kak. legalitas. Tapi di situ kita posisinya itu masih jualan juga ya, masih jualan dimsum, masih sama. Habis itu apa namanya? Di situ kita legalitasnya kita di itu ya, Di LPPM ya, LPPI. Iya. LPPI. LPPI kan? LPPI ya. Kalau LPPM itu kan beda lagi ya. Oh iya. Oh iya, benar banget. LPI itu kita sebesar berapa ya? 150 ya? 150 buat legalitas. Bukan 300 Kak. Iya, 300. Tidak satu kelompok. Jadi Iya, tuh. sertif legalitasnya itu berlaku seumur hidup. Itu sudah all in semuanya. Jadi kita hanya menyertakan data diri dari satu kelompok, kemudian kita membayarkan untuk administrasinya, kemudian kita menunggu kurang lebih 1 minggu berapa hari ya Kak? Untuk 3 hari ya? 3 hari ya? Nggak ada seminggu ya. Nggak ada seminggu. Tidak ada Kurang 1 dari. minggu. Jadi setelah itu kami mendapatkan sertifikat legalitas itu. Jadi udah terjamin nih dari produk yang kita jual itu sudah ada legalitasnya, sudah legal ya. Masuk di KWU 5 itu kita selling, di mana kita ngelanjutin bisnis dari semester 3 dan 4. Jadi kita tetap menjualin produk dengan targetnya berapa ya, per orang
belum nyampe segitu. Iya, karena betul. dari kondisi juga kurang memungkinkan karena kan kita kuliah sistem dari produk kita itu kan free order, jadi kita harus buat gitu kan, jadi harus mencari di sela-sela waktu kesibukan kita, jadi Membagi waktunya susah. betul, jadi memang nggak mencapai target yang ada. Tapi sudah cukup deh. Nyaman tuh istilah. BTW di KWU 5 itu kita ada inovasi nggak sih? Oh iya, ada inovasi. Iya. Di situ inovasi kita itu dari dimsum yang biasa jadi dimsum mentai ya. Oh iya, benar Jadi benar dimsum mentai, ada tambahan rasa dimsum mentai nih, enak banget. Ya, Coba harus coba sih. ya lanjut ke KWU 6. Selanjutnya di KWU 6 itu tentang retail dan saluran distribusi produk. Jadi itu di KWU 6 itu kita menjual makaroni, yaitu cemilan ringan. Jadi di sini kita udah stop jualan dimsum ya. Iya, Kita langsung jualan berhenti makaroni. Karena kan kita kan di sini kan judulnya retail ya. Jadi mau gimana pun kita harus nyalurin produk kita buat ke apa namanya pasar-pasar gitu ibaratnya lah ya. Dan jadi kita sendiri tuh harus nyari reseller minimal dua. Minimal 2. Guys. Terus di produk makaroni kita juga tersedia ada beberapa rasa, yaitu ada balado dan pedas asin. Nah, target penjualan kita di KWU 6 itu juga sebenarnya lebih luas sih, karena kan produknya nggak gampang basi ya. Terus juga apa ya, karena produknya nggak gampang basi, jadi kita bisa stok banyak dan kayak ininya lebih gampang aja ya memasarkannya. Udah. Coba teksturnya. Mbak Al, kita kan sudah pernah membeli dimsum mentai sebelumnya ya. Bagaimana nih Mbak rasanya ini? Menurut saya emang rasanya emang enak banget ya. Mungkin bagi kan dulu kayak itu jualan kayak gitu kan, jualan dimsum. Terus menurut saya tuh dagingnya emang benar-benar melimpah dan terasa nggak terlalu banyak tepung kayak gitu ya. Wah, denger tuh ya teman-teman. Untuk selanjutnya kalian juga beli. Kemudian untuk harganya nih, dengan harga 16.000, apakah worth it? Menurut saya worth it banget bagi saya, soalnya kan ini kan emang sawahnya benar-benar mentai ya. Dengan 16.000 menurut saya cocok sih di kantong mahasiswa. Bukan hanya ngenyangin doang, tapi emang rasanya benar-benar worth it gitu ya. Wah, mungkin ada saran untuk kedepannya untuk produk kami. Mungkin kalau misalnya saya mungkin bagikan bisa nambahin kayak dimsum udang, ada mungkin udang, itu yang kayak jadi banyak banyak, jadi bukan hanya dimsum mentai saja. Dan sudah dengar kan teman-teman, mungkin sekian ya dari wawancara saya.
Ini kelompok S3, oke. Makaroni pedas. Packaging juga perlu yang namanya pembaruan, dan mungkin produknya juga harus diinovasi, jangan semuanya pedas dan level kepedasannya juga sama. Dan kedepannya untuk pengembangan produk ini masih banyak yang harus bisa dilakukan. Untuk perkembangan kelompok sendiri mungkin mereka kan pindahan kelompok dari kelompoknya Bang Eko, mungkin ya cukup lah perkembangannya. Oke.